Halo gebrakers, dimanapun kalian ngagebrak, kumaha sampean masih rorombehen hihi. Kali ini kita akan bahas film Minions. Sebelum ke Minions yang baru, kita bahas dulu yang lama biar rasa penasarannya muncul. Dan film ini dirilis pada tahun 2015. Supados teu nyangkolong kana waktos, kita gaskeun aja langsung ke filmnya. Diceritakan bahwa Minions ini sudah ada di planet bumi ratusan bahkan ribuan tahun sebelum terciptanya kita para umat manusia. Meskipun mereka berbeda, tapi tujuan mereka sama, yaitu melayani dunungan yang baragajul dan membuat dunungannya bahagia adalah tujuan utama dari mereka. Untuk mencari dunungan bukanlah hal sulit bagi mereka, tapi untuk mempertahankannya itu merupakan masalah serius yang sulit mereka lakukan. Dan si Dino menjadi dunungan pertama mereka yang tidak bisa dipertahankan, tapi mereka tidak pernah menyerah. Dengan munculnya abad batu, maka bangkit spesies baru yaitu manusia batu atau manusia purba meren. Para Minions berusaha keras untuk melindungi dunungannya, namun yang terjadi sudah benar menggunakan kayu yang besar, tapi si Minions malah memberinya pangebug reungit dan hasilnya manusia purba tersebut diteleg beruang. Perjalanan mereka untuk mencari dunungan baru sampai ke Mesir kuno yaitu bangsa Anubis. Namun lagi-lagi tidak berlangsung lama, mereka semua tertimpa piramid dikarenakan salah konstruksi. Sampai ke abad gelap di mana dunungan mereka suka berpesta di sepanjang malam. Aku berdoa dan tidur sepanjang hari, tidak lain yaitu Dracula. Sebagai anak buah yang baik, mereka memberi surprise merayakan ulang tahun si Dracula karena gelap, dan supaya lebih terlihat mereka membuka hordeng, dan itu membuat cahaya matahari masuk dan membuat si Dracula menjadi debu. Haduh, kia cara nama atau bukan pengagung kejahatan, tapi pembasmi kejahatan yon. Setelah perjalanan panjang dalam badai salju, mereka mulai putus asa, namun tidak jadi putus asanya karena menemukan goa tempat untuk berlindung. Dan mereka pun aman di sana sampai membuat peradaban mereka sendiri. Bertahun-tahun mereka tinggal di sana dan sudah merasa hampa tanpa adanya dunungan yang baragajul. Mereka seperti tak ada motivasi, tujuan, dan arah hidup mereka mau bagaimana. Dimana bila ini terus berlanjut, maka Minions akan punah. Secercah harapan pun datang ketika ada satu Minions yang punya rencana. Dia adalah Kevin. Yang artinya si Kevin akan meninggalkan goa untuk kembali ke dunia luar dan tak akan kembali sebelum menemukan dunungan yang lebih baragajul dari sebelumnya untuk dilayani. Namun membutuhkan Minions lain untuk menemaninya dalam misi ini, dan tidak ada satupun yang mau dikarenakan terlalu berbahaya. Kecuali Minion bocil ini, dia bernama Bob, tapi menurut si Kevin dia tak layak untuk perjalanan berbahaya ini. Tapi untungnya ada satu Minions mengajukan diri, yang padahal dirinya pun tidak tahu mengajukan diri untuk apa. Dia kegirangan dan merasa dirinya hebat itu karena temannya bersorak untuknya. Dia bernama Stuart, sang musisi Minions. Namun si Kevin membutuhkan satu Minion lagi dan terpaksa mengajak si Bob karena tidak ada yang mau selain dirinya, dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan goa. Setelah perjalanan panjang hingga akhirnya mereka sampai ke sebuah kota yaitu New York berlatar pada tahun 1968. Mereka memilih pakaian yang cocok dari jemuran yang mereka temui di pinggir jalan dan mereka pun masuk ke dalam keramaian kota. Setelah berjalan-jalan kaditu kadieu, si Bob terlalu berantusias, maklum karena dia paling bocil di antara mereka bertiga. Si Bob yang mengejar banana padahal itu motif sebuah baju tidak sengaja sampai masuk ke sebuah mall. Mereka berdua kehilangan si Bob dan mencarinya dengan berpencar sampai akhirnya mereka menemukan si Bob di sebuah ruangan berkaca. Tiba-tiba lampu mati dikarenakan mall sudah tutup, dan itu malah membuat mereka semakin kegirangan dan bersantai sambil nonton TV. Tidak sengaja mereka menonton saluran TV jaringan penjahat, di mana membuat si Kevin sangat tertarik dan diperlihatkan juga penjahat paling jahat yaitu Scarlet Overkill, di mana diberitakan bahwa para penjahat akan mengadakan pertemuan yang berlokasi di Orlando, Florida.
Keesokan harinya mereka mencari alamat tersebut dengan menanyakannya ke siapa saja yang mereka temui, namun mereka tidak ada yang merespon dan mereka pun terus berjalan sampai ke tepi jalan hingga kelelahan. Mendapati orang yang sedang mencari tumpangan, mereka pun mengikuti cara orang tersebut untuk mendapatkan tumpangan. Hingga akhirnya ada satu keluarga yang memberi tumpangan dan kebetulan keluarga tersebut juga mau pergi ke Orlando. Ternyata keluarga itu merupakan penjahat yang juga akan menghadiri pertemuan para penjahat di Orlando, di mana sebelum menuju ke sana mereka melakukan aksi perampokan pada sebuah bank hingga mereka dikejar oleh para polisi. Namun perlengkapan senjata si perampok sangat komplit dan tidak sengaja saat si Kevin dan Stuart berebut rudal, mereka malah menembakkannya dan menghantam tiang listrik hingga rubuh yang membuat mereka semua lolos dari kejaran polisi. Di sisi lain, para minion lain yang sedang menunggu mereka bertiga menjalankan misi berbahaya sudah semakin bosan hirup. Namun seketika berubah ketika kedatangan sekelompok beruang kutub yang mereka anggap itu adalah dunungan baru mereka. Kembali ke mereka bertiga yang sudah sampai di Orlando dan ternyata ada password yang harus mereka katakan untuk bisa sampai di lokasi. Mereka pun sampai di sini berpisah dan kembali bertiga. Hingga saatnya tiba, yaitu kemunculan penjahat terbaragajul yaitu Scarlet Overkill. Dia pun berpidato di atas panggung bahwa kita punya impian besar, kita akan berbuat apa saja untuk mewujudkannya. Si Scarlet di sini mengadakan audisi di mana Scarlet akan mencari anak buah baru yaitu penjahat yang punya potensi untuk melayani penjahat besar dan itu sangat membuat antusias mereka bertiga. Si Scarlet memberitahu cara untuk menjadi anak buahnya adalah dengan cara merebut batu yang ada di tangannya. Mereka bertiga sangat bersemangat untuk bisa mendapatkannya, namun orang berbadan besar dibuat terpental di hadapan mereka dan itu membuat mereka sangat ruas dan mau kembali, namun orang-orang di belakang mereka yang mau merebut batu justru malah menyeret minions memasuki arena panggung. Kevin dan Stuart berencana untuk kabur namun tidak dengan si Bob yang lagi mengejar boneka beruangnya karena terjatuh. Mereka berdua memutuskan untuk membawa si Bob terlebih dahulu dan berbarengan dengan orang-orang yang langsung menyerbu si Scarlet secara bersamaan, tapi si Scarlet dengan mudahnya mementalkan mereka semua. Namun yang terjadi, si Bob ternyata sukses menukar bonekanya dengan batu yang meskipun itu tidak disengaja dan akhirnya para minions lah yang terpilih. Mereka pun langsung pergi ke England menggunakan pesawat pribadinya si Scarlet. Saat sedang terbang, si Kevin menelpon minions lain yang sedang menunggu bermaksud untuk memberi kabar gembira. Para minions itu sendiri sedang melakukan sebuah pesta karena telah menemukan dunungan baru, di mana ada satu minions yang menjawab panggilannya si Kevin bahwa mereka sudah menemukan dunungan baru dan sedang merayakannya. Namun tiba-tiba karena suara trompet terlalu besar hingga membuat bongkahan es jatuh dan menimpa salah satu kawanan beruang kutub dan membuat teman-temannya ngadat mengejar para minions yang kabur hingga panggilan pun terputus. Namun si Kevin sempat memberitahu bahwa mereka sudah menemukan dunungan baru dan akan menuju ke England. Mereka pun akhirnya sampai di England. Ternyata itu adalah kediamannya si Scarlet dan suaminya, dia bernama Herb. Si Scarlet menjelaskan bahwa misi pertama mereka adalah mencuri mahkota Ratu Elizabeth dan semua impianmu akan terwujud. Sedangkan para minions lain yang sedang melakukan perjalanan menuju ke England dengan menggunakan GPS-nya namun kembali bertemu dengan para beruang yang masih menyimpan dendam. Kembali ke mereka bertiga yang akan membawa perlengkapan berupa senjata, si Herb yang sudah hafal dengan berbagai macam senjata memberikan mereka senjata yang cocok dan kegunaannya yang akan mereka butuhkan nanti. Si Bob mendapatkan senjata julur yang bisa meral, si Kevin dengan senjata lapak dan Stuart mendapatkan topi hipnotis. Keesokan harinya mereka pun melancarkan aksi di kota London yang mana di sanalah kerajaan England berdiri. Mereka menyamar sebagai nyonya tua agar bisa masuk ke kerajaan. Mereka berhasil masuk namun tiba-tiba ada 3 penjaga yang memergoki mereka dan di sini Stuart yang menangani ketiga penjaga dengan topi hipnotisnya.
Mereka berhasil lolos dan melanjutkan perjalanan ke lantai atas hingga sampai pada lokasi di mana mahkota tersebut disimpan. Giliran si Kevin dengan senjata lapanya mampu melelehkan pintu dan mereka pun bisa masuk. Namun tidak semudah itu. Untuk mencuri mahkota sang ratu, ternyata ada satu penjaga lagi di mana dia sudah tua, namun karena ketuaannya dia menjadi tidak mempan terhadap topi hipnotis dan juga senjata lapak yang mampu ditahan dengan iteknya. Namun mahkota tersebut tiba-tiba turun ke bawah itu karena pas pampres yang hendak membawanya dan akan diberikan ke ratu. Mereka segera mengejar si ratu yang menaiki sado dan para penjaga menganggap bahwa mereka akan menculik ratu dan melaporkannya pada kolonel hingga mengerahkan semua kepolisian untuk mengejarnya. Sampai sado itu terguling, mereka terdesak dan tertangkap, namun tidak dengan si Bob yang berlari ke arah Sword in the Stone dan mencabut pedang yang ada di sana. Seketika, para polisi berlutut di hadapan si Bob dan ternyata si Bob telah membuat mitos paling terkenal di Inggris menjadi kenyataan. Ketika ada seseorang atau apalah itu yang mampu mencabut pedang dari batu, maka akan dijadikan raja baru di sana. Aji gile si Bob. Namun hal itu membuat si Scarlet murka. Dia mengetahuinya lewat acara berita televisi dan langsung terbang menuju si Bob. Di sisi lain, para minions mereka semua selamat dari kejaran para beruang dan telah sampai di England yang padahal baru nyampe Australia dan akan menyeberang ke India. Aduh. Kembali ke si Bob yang sudah diangkat menjadi raja akan melakukan pidato pertamanya di mana dia berkata, ya, kalian terjemahkan saja sendiri. Setelah capek berpidato, King Bob kembali ke istana dan melakukan aktivitasnya sebagai raja. Tiba-tiba si Scarlet datang, entah bagaimana caranya dia bisa lolos dari penjaga dan langsung menodongkan pistol lapak ke King Bob karena dia merasa telah dimanfaatkan mencuri impiannya yang mau menaklukkan England dan menjadi ratu. Namun si Kevin mencoba memberikan mahkotanya King Bob karena bagi para minion Scarlet adalah dunungan sebenarnya yang sangat baragajul. Tapi penasehat King Bob berkata sambil nyumput karena ketakutan bahwa King Bob tidak bisa turun tahta begitu saja dikarenakan ada hukum dan undang-undangnya. Tanpa berpikir panjang, King Bob langsung mengubah hukum dan memberikan mahkotanya kepada Scarlet Overkill untuk menjadi Ratu England dan akan dinobatkan di gedung bersejarah, yaitu Westminster Abbey, London. Namun mereka bertiga justru malah dimasukkan ke penjara yang penuh dengan berbagai macam hukuman karena si Scarlet sangat membencinya dan tidak bisa melupakan perbuatannya yang telah mengkhianati dia. Dia memutuskan hubungan serta akan menghabisi mereka. Padahal mah sudah dibuktikan ya lur ya dengan memberikan mahkotanya. Dasar Scarlet. Namun untungnya mereka kebal terhadap hukuman-hukuman mati tersebut dan malah berselfie ria di sana bersama si Herb. Si Scarlet yang akan dinobatkan menjadi ratu sedang bersiap-siap dengan sebuah gaunnya, namun ternyata itu bukan gaun sembarangan, melainkan gaun yang telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan bom nuklir. Sementara ketiga minions berhasil keluar melewati gorong-gorong namun tidak bisa masuk gedung karena pintunya dikunci dan mencari jalan lain lewat atas. Tiba-tiba keluar lebah dari mahkota bunga yang dibuat sebelum keluar dari gorong-gorong tadi dan mengejar mereka berdua yang tidak sadar lompat ke lampu hias hingga membuat lampu tersebut jatuh dan menimpa si Scarlet. Tentu hal itu tidak membuat si Scarlet ngagibrig karena gaun yang telah dimodif mampu berubah menjadi perisai yang melindungi si Scarlet. Dengan sangat murka dia berkata bahwa mereka adalah para penjahat dan harus dihukum mati. Setelah dikejar dengan para pengagung si Scarlet, si Stuart dan si Bob pun akhirnya tertangkap. Beralih ke stasiun yang ternyata itu para minions yang sudah sampai di England.
Sedangkan si Kevin yang berhasil lolos memasuki sebuah bar dan tidak sengaja bertemu dengan mantan Ratu England yang sebelumnya. Namun tiba-tiba si Scarlett muncul di TV dan berkata kalau dia akan membunuh mereka berdua jika si Kevin tidak kembali besok subuh. Si Kevin yang berencana akan mengambil senjata terlebih dahulu ke gudang senjatanya si Scarlett ketahuan sama satu orang yang sedang mengejarnya. Dia pun memberitahu temannya yang lain untuk mengikutinya. Si Kevin yang panik masuk ke dalam alat pembuat senjata maut dan ternyata itu bisa membuat si Kevin menjadi raksasa. Sementara si Stuart dan si Bob diikat di atas bahan peledak dan akan menyalakan peledak tersebut, tapi untungnya si Kevin berhasil menyelamatkan mereka. Si Kevin yang berteriak karena ditembakin si Scarlett suaranya terdengar oleh para minions yang sedang dinner. Dan si Kevin sendiri ditubruk si Scarlett hingga terjatuh. Para minions yang sudah menemukan si Kevin berteriak, "Kevin, Kevin, Kevin." Dan itu terdengar oleh si Scarlett dan langsung menembaknya dengan senapan lava, dan itu membuat si Kevin punya kesempatan untuk membogemnya. Namun si Scarlett belum juga tumbang. Dia berencana akan meledakkan para minions, namun bisa ditahan si Kevin, dan si Kevin sendiri sadar bahwa bom nuklir ini bukan saja akan meledakkan para minions tapi juga bisa meledakkan kota. Dan si Kevin mencegah hal itu dengan memasukkannya ke mulut dan sengaja menangkap si Scarlett supaya terbawa terbang dengan gaun roketnya bersamaan dengan bom nuklir yang ada di mulutnya hingga bom tersebut meledak. Duar! Ternyata si Kevin selamat dengan menaiki parasut yang terbuat dari celana raksasanya, dan si Kevin sendiri kembali ke ukuran normal. Ini adalah acara penghargaan untuk mereka bertiga, dan Ratu England kembali lagi ke semula, yaitu Ratu England yang awal, di mana dia berkata kalau negara ini berhutang besar pada kalian. Si Bob sebagai raja yang bijak dan mulia selama 8 jam diberi penghargaan berupa mahkota kecil, namun bukan untuknya melainkan untuk boneka beruangnya. Sementara si Stuart mendapatkan bola salju yang indah dan tidak terlalu disukai olehnya, dan ternyata itu prank yang dibuat si Kevin, dan hadiah sebenarnya adalah sebuah gitar yang jelas merupakan hobinya si Stuart, bermain musik. Dan yang terakhir si Kevin, dia seorang pahlawan yang mulia atas keberaniannya, maka si Kevin diangkat sebagai kesatria. What a beautiful moment. Ternyata si Scarlett belum juga almarhum, dia malah mendapatkan mahkota si ratu kembali dan membawanya lari, namun tiba-tiba... Child, give me that back. Gimana? Penasaran dengan kelanjutannya? Sabar. Kita akan bahas di next video. At-ata ama atmat tamat. Film ini adalah prequel dari Despicable Me dan Despicable 2. Jadi kita bahas belakangan ya guys ya. Gak apa-apa ya. Oke. Pesan apa yang bisa kita ambil? Jangan jadi orang jahat, oke?